Itu bukan urusan KPU. Karena memang sudah kita sepakati bahwa tahapan-tahapan itu tidak termasuk ranah itu. Kalau dibuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, ini sudah terbuka. Banyak pengaduan kepada kami, ini kan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Bawaslu, yang surat yang dikirimkan berarti tidak bisa dianggap apa-apa. Pak Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita bersama. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, Profesor Dr. Tito Karnavian, beserta seluruh jajaran yang hadir di belakang. Kemudian Ketua KPU, beserta seluruh komisioner lengkap hadir. Kemudian Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota dan Ketua DKPP beserta seluruh anggota, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan mendengar serta menyikapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu juga saya berikan penguatan terhadap apa yang sedang kita diskusikan pada sore hari ini. Pertama, saya mengutip dan menyetujui statementnya Pak Menteri Dalam Negeri, di mana beliau mengatakan bahwa kesuksesan pemilu ini sangat tergantung pada penyelenggara pemilu. Artinya adalah saya mencoba menafsirkan itu adalah merupakan warning dari pemerintah. Dan saya sebagai anggota Komisi 2, mitra daripada penyelenggara pemilu, tentu harus sungguh-sungguh fokus dan lebih khusyuk dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati. Tentu saya berharap penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, jangan mengambil ranah yang bukan tugas, fungsi, dan wewenang daripada penyelenggara pemilu itu. Terutama kepada Ketua KPU saya ingatkan. Yang kedua adalah saya memberikan apresiasi juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Dari paparan yang beliau sampaikan dan juga pernah saya ungkapkan persoalan pengadaan kantor dan gudang. Ketika itu saya katakan kepada Ketua KPU, Pak Ketua KPU kan dekat dengan Pak Menteri. Kenapa tidak ada solusi untuk mendapatkan itu sehingga tidak memberatkan anggaran yang sangat terbatas. Apalagi statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, bagaimana pemanfaatan anggaran itu dilakukan secara efisien dan efektif. Dan tadi dukungan Pak Menteri sangat lugas menyatakan beliau sebagai pembina kepala daerah, bupati, wali kota tentu akan lebih mulus apa yang diperlukan oleh KPU terhadap pengadaan kantor dan gudang itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah masih kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Kami ini kemarin sedang melaksanakan reses. Baru kemarin kita melakukan paripurna buka masa sidang. Saya turun ke dapil dan banyak juga ketemu dan meminta pertemuan dengan saya para kepala desa atau wali-wali negari. Pertama adalah, tadi juga sudah diungkapkan barangkali, tentang masa jabatan. Insya Allah katanya kemarin ini juga datang, mau melakukan demo besar-besaran. Kita tidak ada persoalan tentang demo itu, saya juga pendemo ketika mahasiswa. Kalau kita tidak ada persoalan apa-apa, kenapa kita takut? Yang jadi persoalan yang diminta itu adalah pertama, tentang masa jabatan. Tentu kita minta kepada pemerintah
bahwa masa jabatan pada hari ini 6 tahun, minta diperpanjang 9 tahun. Tentu perlu kajian mendalam dan secara arif dan bijaksana pemerintah dalam menyikapi itu. Waktu yang pas itu apakah 6 tahun atau 9 tahun? Tentu ditinjau dari berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Dan ini tentu harus sangat bijak pemerintah dalam menyikapinya. Yang kedua adalah tentang masalah desa ini. Di Sumatera Barat namanya adalah wali nagari. Dia datang ke rumah saya, Pak, institusinya. Banyak yang datang, lalu dia menyampaikan juga, khusus di Sumatera Barat, masih banyak kantor-kantor nagari itu berada di warung-warung. Dia sambil berjualan, lalu melaksanakan tugas fungsi wewenangnya itu di sana. Kenapa? Tidak ada kantornya yang representatif. Lalu kemarin itu diberagakan kepada saya, dia punya sertifikat. Dihibahkan oleh masyarakat untuk membangun kantor. Tetapi dananya tidak ada. Di satu sisi, sekarang ini Pemda dan Kabupaten Kota tidak bisa bergerak. Terutama nagari-nagari yang mendapatkan atau desa-desa yang mendapatkan dana dari pusat itu sudah diperuntukkan dan tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Saya sebagai sebagai wali nagari dulu berkompetisi menyampaikan visi dan misi, ternyata dana yang begini yang saya dapatkan 1M itu saya sudah diplot ini untuk ini untuk ini untuk ini. Tidak bisa berkreasi. Berkaitan dengan kantor itu adalah salah satu obsesinya. Kalau saya jadi wali nagari nanti, saya akan membangun kantor. Sertifikatnya ada. Ini banyak kejadian persoalan itu. Jangan lihat Pulau Jawa disamakan dengan Sumatera. Tentu saya minta juga kearifan dari pemerintah pusat untuk menyikapi apa yang saya sebutkan tadi. Terakhir untuk Pak Menteri adalah, saya dengar-dengar informasi yang saya dapatkan tentang bahwa ada moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa benar apa tidak? Bahwa di 2023 ini tidak ada dilaksanakan pemilihan kepala desa atau wali nagari itu. Kalau itu memang benar, tuntutannya kepada saya pribadi adalah, kenapa harus dilakukan moratorium? Sedangkan kegiatan dahsyat saja kita melakukan pemilu, tidak ada persoalan. Malah ini akan mendukung proses kesuksesan terhadap pelaksanaan pemilu. Kata mereka kepada saya. Tentu saya suarakan, saya katakan insya Allah ada YouTube-nya. Dan ini ditonton oleh masyarakat, terutama wali nagari yang ada di Sumatera Barat. Dan itu sudah saya sampaikan ke hari ini. Dan amanah yang diberikan, tentu saya minta juga Pak Menteri bisa menyikapi. Sehingga mereka nyaman terhadap gonjang-ganjing informasi itu. Tentu pemerintah punya alasan yang kuat. Tentu juga kita harapkan arif dan bijaksana dalam membuat kebijakan berkaitan terhadap hal yang demikian. Yang kedua adalah kepada KPU. Pertama, tentu saya pribadi menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada institusi KPU yang sudah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah kita sepakati tentang bentuk daripada tahapan, jadwal kegiatannya, dan itu alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang kita sepakati. Ini kan tentu tidak mudah. Oleh karena itu, makanya saya nyatakan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang kedua adalah terhadap proses pelaksanaan,
memang terjadi gonjang-ganjing juga. Sengaja kami melaksanakan RDP pada hari ini, dan juga tadi pagi kita mendapatkan masukan dan saran, serta mendapatkan informasi yang tadinya saya sudah menyikapi juga lewat mass media, begitu juga di El Sintan dan lain sebagainya. Saya membela institusi KPU berserta penyelenggara pemilu ini. Bagaimanapun, karena KPU, Bawaslu, dan KPP adalah mitra kami, tentu kewajiban moral saya pribadi untuk membackup terhadap kerja-kerja itu. Tetapi ada juga sesuatu yang tidak bisa saya tutup-tutupi. Seperti apa yang statement dulu. Statement Ketua KPU, sebagaimana yang saya katakan tadi, KPU harus bekerja secara profesional. Profesional itu apa? Lakukanlah pekerjaan sesuai dengan tupoksinya, di luar itu janganlah, apalagi pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Apa tadi apa sudah disampaikan oleh kawan-kawan atau tidak, saya sedang salat. Pertama adalah tentang bakal calon. Itu bukan urusan KPU, karena memang sudah kita sepakati bahwa tahapan-tahapan itu tidak termasuk ranah itu. Ini menjadi gonjang-ganjing. Saya berharap bahwa pelaksanaan pemilu besok ini adalah pelaksanaan yang sangat luar biasa. Tidak ada dinamika, dia berjalan secara demokratis, tidak hanya secara profesional, tetapi substantif. Nah, ini satu tentang, kalau bukan gawainya jangan bicarakan. Biarlah pengamat yang bicara. KPU bicara tentang tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh undang-undang. Yang kedua berikutnya adalah tentang pernyataan tentang proporsional terbuka dan tertutup. Saya beberapa kali tampil di berbagai media elektronik, untung aja lewat Zoom. Agak mudah, sedang di dapil pun saya minta untuk menyampaikan klarifikasi dan lain sebagainya. Kalaulah seandainya saya dengar juga bahwa KPU dimintai oleh MK, saya nggak tahu apa benar apa enggak. Kalaupun iya, biarlah persoalan itu untuk informasi dari MK, untuk informasi yang didapatkan oleh MK tentang perspektif bagaimana KPU menyikapi terhadap gugatan yang disampaikan oleh masyarakat. Tidak perlu diekspos. Saya melihat adinda yang gagah ini, Pak Hashim Asy'ari ini, orangnya lembut, gagah, tapi dibully oleh masyarakat akibat daripada yang kata saya tadi tidak profesional. Dan Pak Asy'ari, maaf, saya bela terus Pak. Mungkin di depan ini terpaksa saya lakukan untuk dimintai klarifikasinya supaya mudah-mudahan dengan pernyataan dan apa yang saya sampaikan kemudian lakukan klarifikasi, mudah-mudahan tidak ada lagi hal itu menjadi gonjang-ganjing terhadap persoalan yang disampaikan oleh Ketua KPU. Yang berikutnya adalah, maaf, ini dari Himpunan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Terhimpun 13 NGO di dalamnya. Dan NGO ini kapasitasnya saya tidak meragukan. Karena ada ICW, ada Perludem, saya sering tampil bersama dengan mereka dan lain sebagainya. Ada 13. Menyatakan sikap yang sama itu tidak gampang. Terhadap apa? Terhadap kasus-kasus yang menimpa KPU itu sendiri. Saya sebetulnya mendoakan agar prosesi pelaksanaan tahapan itu tidak ada yang gaduh. Itu harapan saya. Dan saya bangga dengan Idham Khalid yang luar biasa, masih muda dan sering tampil dalam melakukan klarifikasi. Ketua saya juga luar biasa membantu, nggak pernah memojokkan KPU dalam
Ya, itu makanya tadi Bapak salam Pak Idam pas keluar ya. Iya, saya bilang tadi. Ya betul, nampak sama ketua ya. Waduh, ini reserse juga nih ketua ini. Sudah tahu dia saya bersalaman. Yang saya salami memang itu ketua. Luar biasa keberanian. Namun, kami diberikan video, Pak, oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu. Sengaja pimpinan bersepakat dengan kami tadi, kalau begitu, rapat kita RDPU itu tertutup. Semua persoalan diungkapkan tadi, Pak. Tentu sekarang ini saya tidak mau ungkapkan, karena bersifat terbuka. Tetapi saya juga minta klarifikasi, terutama tentang tugas dan wewenang daripada Adinda yang gagah ini, Ida Makhalid, tentang gaduhnya masalah memenuhi syarat, masalah tidak memenuhi syarat. Saya begitu aja. Ada videonya, Pak. Dan itu tidak hanya saya dengar di sini, saya mendapatkan banyak dari WA grup, hampir seluruh masyarakat melihat, membaca. Saya tidak mau, ini bagaimana Pak Kuspadi ini kan? Apakah orang-orang ini pantas untuk menjadi orang yang akan menjalankan pelaksanaan pemilu yang demokratis itu, yang kita harap sesuai dengan harapan dan keinginan. Satu. Yang kedua adalah tentang pelaksanaan tadi, penutup udah. Yang berikutnya adalah tentang, ada di Detik hari ini banyak WA yang dikirimkan kepada saya ketua. Ketua barangkali di forum itu mungkin sudah paham betul, tapi perlu saya ilustrasikan. Ketua barangkali bercanda tentang kasus ketua yang sudah tersebar di mana-mana. Lalu ketua jawab, saya ini adalah ahlinya maksiat. Na'udzubillah. Saya yakin ketua ini ketaatan dalam beragama dan beribadah, saya yakinkan. Tapi beliau ketika itu menyatakan dan diekspos oleh berbagai media, dan media itu adalah valid, Detik, dan beberapa informasi lain. Na'udzubillah, walaupun dikatakan oleh ketua, saya ini dari IAIN, Fakultas Syariah. Ya, oleh karena itu berbicara tentang, ya astagfirullah, 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 ampunilah kami ya Allah. Konteksnya bukanlah dalam rangka mengatakan bahwa saya ini adalah ahli maksiat. Pengakuan. Nggak boleh itu ketua. Kalaulah seandainya bercanda, boleh tertutup dan tidak diekspos. Kalau begini caranya, kata kawan-kawan saya, apakah pantas? Malah wartawan sekarang ini nunggu. Apakah Komisi 2 akan membuat panja berkaitan terhadap kasus-kasus yang terjadi di KPU dewasa ini? Yang sebagai sampaikan. Tentu saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan dan anggota yang lain. Oleh karena itu tentu kami berharap hati-hatilah ketua. Walaupun maksudnya adalah bercanda, tetapi sudah ini sifatnya terbuka untuk umum, orang bisa saja ini menggoreng. Bagaimana peran daripada DKPP? Saya nggak usah bacakan. Kata beliau juga mengatakan, untuk pengaduan kepada DKPP itu adalah orang-orang yang terhormat. Saya ini bukanlah orang yang terhormat, kata beliau. Oleh karena itu, tidak ranahnya saya diajukan kepada DKPP, kata ketua. Ini saya baca. Untuk itu juga perlu diklarifikasi, karena banyak wartawan di atas ini. Mudah-mudahan dengan RDP pada hari ini, semua masalah, semua kasus-kasus yang sudah tersebar di mana-mana bisa kita selesaikan. Itu harapan saya. Kemudian kepada Bawaslu. Kemarin kami rapat, Pak Ketua, Adinda Bagja. Makin gemuk saya lihat, makin sejahtera. Ini saya lihat nih, tahu siapa sebabnya nih. Apa masalah? Ya,
tadi ada juga yang namanya meminta persoalan ada Liga Mahasiswa untuk Demokrasi dan juga ada tentang masalah P3K sebagaimana sudah diulas, saya tidak perlu saya ungkapkan. Tetapi yang lebih prinsipil yang ada di pundak Bawaslu adalah tentang Sekjen Bawaslu sampai detik ini belum juga ditetapkan dan diajukan kepada Pak Presiden. Masa ada istilahnya Sekjen PLT non-definitif. Jangan buat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Malu kita. Bawaslu itu tingkat selevelnya selevel menteri. Sekjennya kan eselon 1. Kalau dibuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, ini sudah terbuka. Banyak pengaduan kepada kami, ini kan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Bawaslu, yang surat yang dikirimkan berarti tidak bisa dianggap apa-apa. Oleh karena itu saya minta kepada Ketua Bawaslu untuk segera menyelesaikan persoalan sekjen itu yang definitif, sebab sekarang ini kan ranah pekerjaan yang sangat syarat. Apa yang dikeluhkan tadi, bagaimana bisa menindaklanjutinya? Yang melaksanakan adalah sekjen. Tapi sekjen tidak bisa berbuat apa-apa. Sekjen itu dibuat PLT, kemudian non-definitif, terus apalagi namanya. Ini sesuatu yang sangat saya sayangkan. Model-model yang tidak sesuai dengan aturan. Karena para komisioner Bawaslu kan jam terbangnya bukan sekarang aja. Ada yang dari kabupaten sekian tahun, provinsi sekian tahun, ada yang sudah berada di Bawaslu kemarin, lalu dianukan. Kan itu referensi untuk belajar dalam menyikapi aturan administrasi pemerintahan, sehingga jangan menimbulkan kegaduhan. Barangkali demikian pimpinan, terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Maksud dan tujuan saya adalah bagaimana ke depan pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis, substantif, dan penyelenggara betul-betul fokus dan tidak menimbulkan riak sedikit apapun. Itu maksud dan tujuan apa yang saya utarakan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Gaus ini. Saya tadi mau sholat tapi setelah Pak Gaus aja lah gitu.